Selamat hari Minggu, Shalom jemaat Tuhan. Apakah jemaat masih ingat simbol jari yang saya ajarkan tahun lalu? Shalom, gimana simbol jarinya? Begini ya, masih ingat atau sudah lupa? Coba semuanya keluarkan ya. Ini artinya damai sejahtera dari Allah Tritunggal untuk saudara-saudari semua. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, kenapa kita kebaktian hari ini melihat ada daun-daun palem? Udah jelas lah ya jawabannya ya, karena hari ini Minggu Palma gitu ya. Nah pertanyaan saya buat adik-adik, mana nih adik-adik sekolah minggu sama remaja? Boleh angkat tangan sebentar, adik-adik sekolah minggu sama remaja? Oke, saya mau tanya, boleh gak daun palemnya kita ganti? Jadi daun pohon pisang. Boleh gak? Ayo boleh gak? Kalau diganti daun pohon pisang bukan Minggu Palem ya, Minggu Pisang gitu ya. Nanti kita akan sama-sama jawab, Bapak Ibu saudara yang terkasih juga untuk anak-anak, kenapa kita pakai daun palem. Tadi Bapak kita liturgos sudah mengatakan ini kemenangan. Tapi pertanyaannya kenapa kemenangan simbolnya pakai daun palem. Kalau di Malang kalau orang menang bola simbolnya apa? Berantem ya, Arema Malang sama apa ya? Ada simbol sesuatu gak? Kalau di Malang, kalau orang menang sesuatu. Perayaan apa simbolnya? Kalau orang ulang tahun apa tuh? Pakai kertas-kertas manik-manik yang dilempar gitu ya. Boleh gak daun palmanya kita ganti manik-manik yang dilempar itu? Jadi warna-warni kan? Seperti pesta. Nanti kita sama-sama coba renungkan sehingga kita bisa ketemu jawabannya Bapak Ibu saudara yang terkasih. Nah jemaat Tuhan, hari ini kita bersyukur dan kita boleh betul-betul menyanyikan bersukacitalah karena memang hari ini kita memperingati peringatan yang begitu penting. Kenapa penting? Karena 4 Injil mencatat peristiwa Yesus naik keledai masuk ke kota Yerusalem yang kita sebut sebagai daun palma, Minggu Palma. Nah, Bapak Ibu saya yang terkasih, saya mau mengingatkan kepada kita semua, slide-nya bisa tolong dikeluarkan supaya kita betul-betul sama-sama memfokuskan seluruh peringatan gerejawi hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kebanyakan gereja zaman sekarang, khususnya gereja yang sangat dipengaruhi sama budaya, kita itu banyak merayakan contohnya ya, nanti sekitar bulan Mei atau Juni itu ada Mother's Day, Father's Day dan sebagainya. Nah bukannya tidak boleh merayakan hal itu, tapi jangan sampai kita menggeser pusat perayaan kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu saya terkasih, peringatan gerejawi harus selalu fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kebaktian gereja diadakan setiap hari Minggu untuk merayakan Yesus Kristus. Tuhan 100%, manusia 100%, dan Tuhan ini, manusia ini memperlihatkan kasih dan kuasa yang adil secara seimbang. Tapi pertanyaannya sekali lagi yang tadi saya tanyakan di depan. Daun palmanya atau daun palemnya boleh diganti atau tidak? Ya. Nah semoga Bapak Ibu adik-adik semua bisa dapat jawabannya ketika kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang begitu penting sekali. Dari Matius 21 ayat 1 sampai 11. Saya mengundang Bapak Ibu membuka Alkitab Anda. Dan saya mengajak Bapak Ibu adik-adik sekolah minggu dan juga remaja untuk memperhatikan bagian yang perlu kita bacakan. Jadi silakan membuka Alkitabnya baik di handphone Anda maupun di Alkitab cetak Anda. Jadi kita akan membacakan bagian ini. Sudah dibuka Alkitabnya? Tadinya saya pengen maju ke tengah jemaat ya, cuma karena ini penuh jadi saya membatalkan niat saya. Tapi Anda bayangkan kalau saya baca Alkitab di tengah-tengah Anda, itu adalah simbol Injil Yesus Kristus selalu ada di tengah umat Allah ya. Tapi sebelum kita membaca, mari kita bangkit berdiri, kita mohon pimpinan Tuhan, kita akan berdoa, kemudian kita membaca bagian ini dengan bagian yang sudah ada di slide. Mari kita tundukkan kepala, kita mohon pimpinan Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Allah, karena kami boleh bersama-sama sebagai satu keluarga-Mu. Dari anak-anak sampai lanjut usia. Kami boleh berseru melalui pujian bersukacitalah. Bersuka karena hari ini adalah hari yang Kau jadikan. Dan kami beriman
hari Minggu adalah hari yang Engkau jadikan karena Engkau Allah Anak yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus sudah dirayakan karena Engkau bangkit di hari Minggu yang adalah hari pertama dalam seluruh minggu. Kami sungguh bersuka cita bahwa hari ini janji bahwa ciptaan baru akan terjadi sudah digulirkan ribuan tahun yang lalu. Dan kami menantikan Engkau yang menjanjikan akan datang kembali dan merestorasi seluruh ciptaan. Kami memohon kiranya semua itu boleh Engkau kerjakan ketika kami membaca firman-Mu dan merenungkannya secara bersama-sama. Kami mohon pertolongan-Mu, Kau pimpin kami bisa fokus perhatian kami kepada Engkau saja. Sehingga seluruh firman ini dapat kami terima dan kami siap lakukan. Dengar seru doa kami ya Allah, semua yang percaya katakan amin. Matius 21 ayat 1 sampai 11, silakan memperhatikan bagian yang akan dibaca oleh Bapak Ibu, saudari dan anak-anak jemaat semua. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah mendekati Yerusalem dan tiba di Betfage di Bukit Zaitun, Ia mengutus 2 orang muridnya dengan pesan. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu dan di situ kamu segera akan menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah kedua keledai itu, bawalah kepadaku. Jikalau ada orang yang menanyakan sesuatu, katakanlah Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya. Jemaat dewasa silakan 4 dan 5 yang sudah menikah. 6 sampai 8 saya baca, kemudian 9 adik-adik sekolah minggu dan remaja siap-siap ya. Ayat 6, lalu pergilah murid-murid itu berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai itu bersama anaknya lalu mengalasinya dengan jubah luar mereka dan Yesus pun duduk di atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menebarkannya di jalan. Ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Semua jemaat? Silakan duduk, demikian firman Tuhan. Nah Bapak Ibu saya yang terkasih, nanti di dalam bagian khotbah, saya mau undang Bapak Ibu jemaat termasuk adik-adik sekolah minggu dan remaja untuk partisipasi di dalam khotbah. Ya, maksudnya partisipasi seperti ini. Ketika saya ngomong, karena itulah layak bagi kita semua untuk berseru, Anda angkat daun palmnya kemudian ngomong kata-kata hosana. Oke, ngerti ya? Gampang ya? Bisa dimengerti jemaat? Bisa ya? Kita coba sekali ya. Ceritanya saya khotbah ngomong, udah gitu karena itulah layak bagi kita semua untuk berseru. Kepanjangan ya Bapak Ibu ya. Oke, kita bikin simple. Ya, karena kepanjangan kita bikin simple. Bapak Ibu sama saudara-saudari adik-adik semua cuma ngomong hosana, hosana gitu ya. Dibikin simple ya. Jadi setiap kali saya ngomong ada tandanya nih ya. Karena itulah layak bagi kita semua untuk berseru. Ya. Nah, oh ya terima kasih, minta tolong Muse ya, ini daun palma saya mesti saya pegang juga. Tapi hosananya tuh jangan begini ya. Ini melambai, tapi hosana, hosana ya. Nanti saya akan jelasin kenapa gerakannya begini ya. Ada artinya, nanti saya jelaskan. Oke ya, jadi siap-siap ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu saya yang terkasih, di dalam pesan Minggu Palma hari ini kita perlu merenungkan pesan ini dalam konteks global. Kalau Bapak Ibu mendengar, memperhatikan, membaca berita, negara-negara di dunia lagi sebel sama negara Amerika Serikat karena presidennya mengeluarkan tarif perdagangan ke semua bangsa.
Kemudian 2-3 hari sebelumnya saya juga membaca akhirnya ditunda kecuali Cina. Ngajakin berantem Amerika. Ya. Nah Bapak Ibu saya yang terkasih, banyak orang yang mengatakan bahwa jangan-jangan nih Presiden Amerika udah benar-benar kayak cowboy. Ya. Jadi cowboy lawan Wing Chun. Ya. Ya, Amerika lawan China. Nah Bapak Ibu saya yang terkasih, peristiwa global ini membuat banyak pihak itu was-was. Ya karena sistem perdagangan yang sudah menjadi free trade, kemudian diterapkan tarif seperti ini bahkan merusak seluruh sistem. Banyak bangsa, banyak pemimpin was-was apa yang bakal terjadi. Nah tapi paling tidak setiap pemimpin negara, setiap pemimpin bangsa mencoba untuk menunjukkan bahwa dia adalah presiden yang kuat. Dia adalah presiden yang hebat. Dia adalah Perdana Menteri yang siap menghadapi segala macam tantangan. Nah di dalam Minggu Palma, kita akan diingatkan bahwa pemimpin iman kita, Yesus Kristus, bukan pemimpin seperti yang ada di bangsa-bangsa di sekitar kita di abad 21 ini. Perang belum berakhir, Israel, Palestina, dan beberapa negara lainnya yang memerangi Israel. Kemudian terjadi perang dagang. Sama-sama perang. Itu semua karena pemimpin berusaha untuk nunjukin adu gertak, adu kuat dan sebagainya. Nah tetapi pesan Minggu Palma hari ini Tuhan memberikan 4 pesan yang penting. Dan biarlah 4 pesan ini boleh betul-betul kita resapi. Karena ini dekat sekali dengan kehidupan kita setiap hari. Kenapa saya berani bilang dekat dengan kehidupan kita setiap hari? Karena tiap hari kita pasti berhadapan dengan mereka yang menganggap diri pemimpin, pejabat, orang yang punya kuasa dan sebagainya. Bahkan buat adik-adik sekolah minggu, remaja, bisa saja Anda menghadapi orang tua yang selalu benar. Orang tua yang kalau dikasih tahu ya kagak mau dengar. Karena dia orang tua. Tapi orang tua, kita semua pernah jadi anak, kita semua tahu orang tua bisa salah. Cuma ada orang tua yang bisa salah dan bisa dikasih tahu. Tapi banyak orang tua yang tidak mau dikasih tahu. Nah adik-adik kita sekolah minggu remaja banyak mengalami orang tua yang seperti ini juga. Jadi tiap hari kita menghadapi itu. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, pesan yang pertama itu bisa kita renungkan dari sisi geografi, termasuk kota yang disebut di dalam Matius 21 yaitu kota Betfage. Nah Betfage, semoga Anda kelihatan, Betfage sama Betania itu sebenarnya jaraknya dekat ya. Nah istilah Betfage artinya adalah house of unripe figs. Jadi rumah kurma yang belum mateng, ya kurma muda. Kota ini di dekat sama Betania, tapi kalau di Matius Betania tidak disebut. Ya, nah karena perikop Yesus masuk Yerusalem sangat penting, 4 Injil mencatat. Markus menyebut Betfage dan Betania. Kitab Lukas mencatat Betfage dan Betania. Kitab Yohanes mencatat Betania. Nah di Matius disebut Betfage. Jadi intinya 2 kota ini adalah kota di mana Tuhan Yesus itu melakukan prosesi menuju ke Yerusalem. Betania sendiri dalam bahasa Aramaik artinya adalah house of figs, ya, atau house of rumah kurma yang sudah matang. Itu dalam bahasa Aramaik. Jadi kita perlu ingat, Tuhan Yesus di abad pertama itu ngomongnya bahasa Aramaik. Tapi begitu masuk ke sinagoge, lagi ibadah, pakai bahasa Ibrani. Jadi minimal Tuhan Yesus itu bilingual, ya 2 bahasa. Nah Betania di dalam kata Ibrani atau arti Ibrani artinya adalah house of poor atau house of affliction. Jadi di Betfage, Betania, Yesus perintahkan 2 murid itu ambil kendaraan ya yang adalah keledai. Nah tentu ini jadi pertanyaan, kenapa Yesus nggak jalan kaki aja? Jadi ini buat adik-adik sekolah minggu remaja lagi nih, kenapa Yesus nggak jalan kaki aja? Tadi pagi di KU1 tumpal ya betul ya? Tumpal lagi, terbalik saya, tumapel. Saya pernah khotbah di sama intergenerasi juga, kemudian anak-anak saya undang ke depan, kemudian saya tanya, ada satu anak yang jawab, ya iyalah Musa kan waktu itu nggak ada mobil.
Saya pikir, oh ya benar juga sih. Tapi saya tanya kenapa pakai keledai? Kenapa nggak pakai kuda gitu ya? Jadi di sini juga pertanyaan yang penting nih. Kenapa Yesus tidak jalan kaki saja? Kan deket, cuma beberapa kilometer. Apalagi kemana-mana Tuhan Yesus jalan kaki. Nah adik-adik ada yang bisa jawab gak? Kenapa Yesus nggak jalan kaki aja? Adik-adik sekolah minggu ada yang berani jawab gak? Saya nggak bisa samperin kalian karena terlalu sempit ya. Ada yang berani jawab gak? Kenapa nggak jalan kaki? Gak ada yang mau jawab ya? Malas jawab ya? Gak biasa ya di kebaktian disuruh jawab-jawab ya kayak di sekolahan gitu ya. Ya udah gak apa-apa saya jawab sendiri dah. Saya nanya sendiri, saya jawab sendiri. Jawabannya ada di ayat 4 sama 5. Kenapa Yesus tidak jalan kaki? Karena Yesus sedang menggenapi kata-kata Allah di perjanjian lama. Tadi kita sudah baca Zakaria 9 ayat 9. Nah yang jelas Bapak Ibu saudari jemaat, dari rangkaian peristiwa yang tadi kita baca, ini pesan pertama yang Tuhan Allah mau berikan kepada kita. Perhatikan, ada keledai, binatang ya, representasi binatang. Kemudian ada daun palem. Kita belum jawab ya kenapa daun palem dan bukan daun pisang ya. Kemudian ada Betfage, Betania, simbol kurma. Lagi-lagi tanaman, buah, hasil bumi. Nah dari seluruh komponen ini kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan mau kita tangkap Yesus Kristus adalah Raja pemilik seluruh ciptaan. Ya. Yesus Kristus Tuhan kita adalah Raja pemilik seluruh semesta. Yesus Raja yang empunya seluruh unsur alam. Ya tadi di Betania, Betfage saya sudah jelaskan. Bagian firman Tuhan yang lain yang menegaskan hal ini adalah Yesus Kristus pencipta semesta. Ada di Kolose 1, kemudian di kitab Wahyu juga ada. Yesus dikatakan Alfa dan Omega. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, Yesus adalah awal dan sumber dari segala ciptaan. Segala sesuatu di bumi terjadi karena Yesus, bahkan semua yang ada di bumi terpelihara karena Yesus masih menjaga, memelihara seluruhnya. Nah kalau Yesus adalah Raja pemilik semua komponen semesta, berarti hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan seluruh semesta dari kehancuran. Pemimpin bangsa-bangsa sedang lagi menghancurkan satu sama lain. Semoga kita di Indonesia tidak terkena dampak yang terlalu berat, khususnya dari sisi ekonomi. Karena sudah banyak orang-orang yang di PHK. Banyak pengusaha-pengusaha yang kelimpungan. Karena produksi menurun, profit menurun sehingga nggak bisa bayar gaji. Semoga ini tidak berdampak terlalu keras buat kita. Dan disinilah kita pegang iman kita. Bahwa Yesus adalah Raja pemilik semesta yang sanggup menyelamatkan seluruhnya dari kehancuran. Di mana kehancuran itu disebabkan oleh manusia. Yang saling sok tahu, saling pengen adu kekuatan dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, karena Yesus adalah pemilik semesta yang bisa menjadi penyelamat atas seluruh kehancuran di alam ini. Karena itulah layak bagi kita untuk berseru Hosana, Hosana. Ya, jangan lupa ininya ya, Hosana, Hosana. Nah, apa artinya Hosana? Apa artinya Hosana? Bapak Ibu tiap minggu kan beli ginian kan di gereja kan? Oh enggak ya? Oh cuma minggu ini doang? Ya udah kalau gitu minggu depan kita ganti pohon pisang. Kenapa saya tanya daunnya boleh gak diganti pohon pisang, daun pohon pisang? Karena di Matius tidak nyebutin daun pohon palma. Perhatiin ayat 10. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon. Ada gak istilah palma? Gak ada. Lalu kenapa kita pakai daun palma? Karena daun palma di dalam konteks Yesus masih hidup di muka bumi. Daun palma atau palem, atau kalau diterjemahkan juga bisa menjadi daun lontar. Daun lontar itu adalah daun yang dipakai di Pulau Rote untuk bikin alat musik sasando. Ya, alat musik tradisional Indonesia, original tuh. Ya, ini kolintang juga original. Jadi Alkitab nggak ngomong daun pohon palma. Tetapi karena budaya pada waktu itu, kalau orang menang, maka ini simbol
menyorakan kemenangan. Ya, makanya pakai daun pohon palma. Nah tentu nggak masalah pakai daun pohon palma, karena ini adalah ciptaan Tuhan. Ya, dan ini banyak sekali di Israel. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, ketika dikatakan Hosana, ada yang tahu gak arti Hosana apa? Hah? Oke, saya tahu jemaat di sini tidak jawab pertanyaan pendeta, nggak apa-apa, saya kasih tahu jawabannya langsung, ya, supaya kagak lama-lama gitu ya. Hosana itu dari dua kata Ibrani, Hoshiana. Na, simpelnya adalah seperti kita kalau orang Jawa di sini, ya wis, ya, oke. Atau kalau orang Jakarta, apa sih lu? Semacam begitu, itu partikel. Nah di dalam bahasa Ibrani, na di situ partikel artinya please. Ya, jadi arti Hosana atau Hoshiana artinya please save, selamatkanlah. Jadi pada saat kita berseru Hosana, Hosana, itu artinya kita mengaku sekaligus memohon supaya Tuhan selamatkan kita. Dan kita percaya karena Yesus adalah Raja yang bisa menyelamatkan semesta dari kehancuran. Makanya kita berseru Hosana, Hosana. Nah pertanyaan selanjutnya, nah, adik-adik sekolah minggu, remaja sama bapak ibu semua, kenapa Hosananya 2 kali? 2 kali kan? Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia dan seterusnya. Hosana di tempat yang maha tinggi. Kenapa 2 kali? Musejuna nggak boleh jawab. Kenapa 2 kali? Ingat di Alkitab pernah ada peristiwa Tuhan Allah ketemu Musa, kemudian Musa dipanggil Musa, Musa 2 kali. Kemudian anak Samuel di kitab 1 Samuel 3 dijumpai Tuhan, kemudian Tuhan berkata Samuel, Samuel. Kemudian di dalam perjanjian baru kisah Rasul pasal 9, Saulus yang menganiaya orang Kristen, kemudian dia pengen ke Damsyik ya, atau Damaskus ya kalau hari ini ya. Kemudian Yesus jumpai dia, kemudian Yesus bilang, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Pertanyaannya kenapa 2 kali? Ada yang bisa jawab? Kalau orang Jawa manggil anak nggak dijawab-jawab, manggilnya mesti berapa kali? Hah? Coba orang tua yang manggil anak nggak jawab, Anda manggil berapa kali jadinya? 2 kali cukup gak? Gak cukup. Apalagi kalau anaknya belaga budek. Ya. Kalau rumahnya gede banget, ya lantai 1 sampai lantai 4 itu susah. Tapi kan ada intercom biasanya gitu kan, panggil. Nah, 2 kali ini adalah salah satu wujud bentuk budaya di dalam konteks Yahudi khususnya. Ini adalah panggilan yang penuh sayang. Panggilan yang ada unsur compassion. Panggilan supaya orang-orang yang dipanggil itu mau deket sama Allah. Jadi ketika kita mengatakan Hosana, Hosana, ini adalah seruan kepada Allah berdasarkan motivasi mengasihi Allah. Ya kita itu berseru Hosana itu pengakuan iman. Karena kita percaya dia Raja semesta yang bisa menyelamatkan semesta dari kehancuran. Pada saat yang sama, Hosana artinya adalah please save us. Ini permohonan juga. Tapi pengakuan dan permohonan yang diungkapkan karena kita mengasihi Allah yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi ketika kita serukan Hosana, ini bukan sekedar kayak mainan, bukan. Tapi Hosana ini artinya Tuhan saya percaya engkau menang dan engkau bisa menyelamatkan saya. Hosana, Hosana. Itu artinya Bapak Ibu saudara yang terkasih. Nah sekali lagi kalau misalkan kita nanya-nanya boleh gak daun palmnya diganti? Kalau menurut saya kalau di budaya Jawa Timur paling tidak Malang ada simbol yang menekankan kemenangan Yesus Sang Raja Semesta, silakan gunakan. Jadi daun palem sebenarnya bukan Taurat ya. Ini simbol dari alam untuk menunjukkan yes, Yesus sudah menang. Yesus sanggup menyelamatkan saya. Nah, di zaman itu simbolnya daun palem. Kalau di Jawa Timur simbolnya bukan ini, silakan pakai yang lain ya. Daun pisang
Cuma kan lucunya memang kalau pakai daun pisang bukan jadi Minggu Palem ya. Minggu daun pisang itu agak aneh, kita tradisi beda sendiri gereja. Jadi kita perlu perhatikan itu. Jadi yang namanya simbol itu tidak bisa dimutlakkan atau diabsolutkan. Yang jelas Bapak Ibu, ketika kita berseru Hosana, Hosana, kita didorong, kita dimotivasi beriman pada Yesus Raja yang adalah penyelamat seluruh semesta. Jadi apapun kesulitan dan kesusahan kita dalam hidup, kita bisa berseru Hosana. Karena Hosana adalah pengakuan sekaligus permohonan dengan kasih. Nah tapi saya mengerti di dalam realita kita sering mengalami, ya saya percaya. Tapi kok nggak beres-beres masalah hidup saya. Seperti contoh saya menikah 26 tahun tidak diberikan keturunan. Udah nggak tahu berapa kali, berapa titik di mana saya percaya Tuhan bisa kasih anak. Tapi pada saat yang sama, kok nggak kejadian? Saya percaya, kok nggak kejadian? Saya percaya, kok nggak kejadian? Dalam realita hidup kita, yang namanya percaya Yesus, pemilik semesta, akan selalu ada di dalam tension ini Bapak Ibu. Ngaku percaya, tapi pada saat yang sama Tuhan tolong. Ngaku beriman, tapi pada saat yang sama Tuhan tolong. Beri saya jalan keluar. Jadi Bapak Ibu saya terkasih, ini realita yang akan kita hadapi. Tetapi realita yang susah seperti itu tidak menjadikan Yesus tidak bisa menyelamatkan kita. Karena ia adalah pemilik semesta. Nah yang luar biasa dahsyat adalah Bapak Ibu, Yesus pemilik semesta juga adalah penyelamat semesta yang menang. Tapi sekaligus peduli dengan kaum yang bawahan, kaum lemah, kaum miskin. Itulah kenapa tadi saya perlu jelaskan mengenai istilah Betania, House of Poor. Jadi Yesus ngelewatin Betania dan juga Betfage secara implisit mau mengatakan dia adalah raja, bukan seperti Raja Herodes pada waktu itu, bukan seperti Kaisar Romawi pada waktu itu, bukan seperti pemimpin-pemimpin lain. Tetapi Yesus adalah raja yang mau menempel, melekatkan dirinya dengan orang-orang Betania dan Betfage yang notabene adalah petani. Namanya petani rata-rata miskin Bapak Ibu. Nah jadi Bapak Ibu saya terkasih, kelompok yang dilekatkan dengan identitas Yesus adalah mereka yang sakit, mereka yang miskin, mereka yang berdosa, mereka kaum lemah yang dibela oleh Yesus Kristus. Nah tapi yang menarik, ada satu kaum lemah yang disebutkan di dalam Injil Matius. Dan kaum lemah ini adalah anak-anak. Jadi di Matius 19 ayat 13 sampai 15, Yesus marah kepada para murid yang dewasa usianya karena mereka menghalangi anak-anak datang kepada Yesus. Matius 19 ayat 14 berbunyi begini, saudara yang terkasih. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan halang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti inilah yang memiliki kerajaan sorga. Jadi anak-anak dibela sama Yesus. Karena anak-anak di zaman kekaisaran Romawi adalah salah satu kaum yang lemah. Nah tapi yang saya pengen sorot di poin yang kedua ini, kemenangan Yesus ini diumumkan sebelum Yesusnya pergi berperang. Ya, perangnya Yesus adalah Taman Getsemani, nanti Kamis diperingati. Berdoa, bergumul sampai keringat seperti darah. Pencobaan oleh si jahat. Kemudian perangnya melawan dosa. Dan perang yang paling puncak menghancurkan kematian dan kuburan. Jadi sebelum Yesus maju berperang, sudah ada pengumuman. Yaitu Yesus naik keledai, ada daun palem, semua orang berseru, Hosana, Hosana. Nah pertanyaannya, kenapa kemenangan Yesus diumumkan dulu, baru kemudian dia pergi perang? Kenapa Bapak Ibu? Karena kemenangan di dalam Yesus bukan karena dia merebut kuasa dari pemimpin dunia. Kemenangan di dalam Yesus adalah kepastian. Makanya diumumkan dulu, baru kemudian Yesus masuk ke kota Yerusalem. Jadi Bapak Ibu saya yang terkasih,
ketika seorang itu beriman hanya kepada Yesus, makanya di Alkitab itu di Roma 8 ada seruan, kamu lebih daripada pemenang. Bahkan kemarin di Youth Fellowship kami menyanyikan, lebih dari pemenang. Kenapa lebih dari pemenang? Karena kita percaya kepada Yesus yang sudah menang sebelum dia pergi perang. Kalau kita pergi perang, udah dikasih tahu menang, jangan-jangan kalau kita ya, ini kalau kita manusia nih ya, kita malas pergi. Cuma kalau kita malas pergi, ya kita nggak bisa mengalami menang. Karena perang itu yang mesti dihadapi, seperti itu. Jadi Bapak Ibu saya terkasih, ini luar biasa sekali. Tapi yang lebih dahsyat lagi, Yesus itu menang, tapi Yesus itu mau melekat dengan kita yang tergolong miskin, lemah, kaum papa. Nah, soal yang terkasih khususnya buat adik-adik sekolah minggu, remaja, mungkin kamu sering merasa orang dewasa itu suka semena-mena. Ya, main otoritas dan sebagainya. Karena merasa lebih besar, lebih berkuasa, lebih punya uang, lebih pengalaman. Lalu yang dewasa itu menekan kamu sebagai anak-anak, sebagai remaja. Perhatikan apa yang Yesus Tuhanmu lakukan untuk kamu. Tuhan Yesus belain kamu. Cuma Tuhan Yesus belain kamu sebagai anak-anak muda bukan berarti supaya kamu nginjek kepala orang tuamu. Gak boleh seperti itu. Jadi ini satu hal yang kita perhatikan bahwa Tuhan Yesus tuh mengajar seimbang sekali, saudara yang terkasih. Kita perhatikan di dalam dunia sekitar kita banyak pemimpin pejabat dikasih kepercayaan berkuasa, malah menindas yang miskin, yang lemah dan melakukan ketidakadilan. Banyak pemimpin dunia yang takut kehilangan kuasa, makanya dia berusaha supaya kuasanya itu tidak hilang. Di Indonesia, saya yang paling sebel ngelihat pejabat udah macet, dia panggil polisi pakai motor, dia terabas kemacetan. Saya paling sebel tuh ngelihat pejabat kayak begitu. Soalnya waktu pemilu kan bilang demi rakyat, macet aja nggak mau lu. Ya. Nah, saya jarang sekali ngelihat kayak begitu tuh di luar negeri ya. Ya kecuali ya pejabat memang ada acara kenegaraan dan sebagainya ya. Jadi itu satu hal yang menurut saya Tuhan kita tuh nggak begitu gitu loh, ya. Tuhan kita dia tidak demikian. Yesus nggak perlu pamer kekuasaan bahwa dia adalah raja, nggak perlu. Makanya pesannya keledai, bukan kuda. Padahal kuda dipakai oleh kekaisaran Romawi, kan pasti lebih gagah kan. Coba menurut adik-adik sekolah minggu sama teman-teman remaja, Yesus itu naik keledainya bagaimana? Naiknya begini kayak naik motor atau naiknya begini kayak ibu-ibu naik motor. Tapi saya udah jarang lihat ibu-ibu naik motor begini sekarang ya. Karena pada takut jatuh gitu loh. Ya, naiknya kayak laki, mau pakai rok mau pakai enggak, pokoknya naik kayak laki gitu loh. Nah, kenapa Yesus? Coba Yesus kira-kira naik keledainya bagaimana? Ada yang bisa nebak gak? Bisa imajinasi gak? Silakan kalian tebak di dalam pikiran kalian ya. Tapi yang jelas firman Tuhan bilang, Yesus adalah seorang raja yang lemah lembut. Nah tentu kita bisa berasumsi kalau lemah lembut naiknya kayak perempuan kali ya. Perempuan zaman dulu gitu ya. Kalau zaman sekarang perempuannya udah maco-maco gitu kan. Nah Yesus tidak pamer kekuasaan dan kemenangan. Yesus adalah penguasa yang sesungguhnya. Kalau orang pamer kekuasaan, berarti dia takut kehilangan kekuasaan. Kalau dia show off gitu ya, saya nih pejabat nih, jangan macem-macem gitu dan sebagainya. Jangan-jangan dia dapat kekuasaannya itu dengan cara yang tidak baik. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Waktu nanti Jumat Agung, kemungkinan besar Bapak Ibu kita semua akan diingetin. Waktu Yesus ditangkap di Kamis malam, Yesus bilang ke Petrus, jangan ambil pedang itu potong telinga tersedadu. Tuhan Yesus taruh lagi telinganya kemudian nyambung lagi. Tuhan Yesus bilang begini, kamu kira aku gak bisa suruh 12 legion malaikat untuk melawan mereka? Yesus bisa memerintahkan malaikat 12 legion itu kurang lebih 70.000 malaikat.
Jadi Bapak Ibu, tapi Yesus tidak lakukan itu. Karena Yesus tahu bukan saatnya. Jadi Bapak Ibu saya terkasih, Yesus melewati prosesi di dalam cara yang menunjukkan bahwa dia itu memang melekat dengan kaum yang lemah, kaum miskin, kaum papa. Ya, Yesus peduli dengan kepapaan, kemiskinan, kesusahan, penderitaan kita. Dengan prosesi naik keledai, bagaimanapun cara Yesus naik keledai, pesan tidak berubah. Yesus memberikan kabar baik yang membebaskan kaum miskin dan lemah, Bapak Ibu. Bahkan kemiskinan yang paling miskin akibat dosa itu pun bisa dikalahkan. Jadi Bapak Ibu saya terkasih, siapapun kita, ya termasuk adik-adik sekolah minggu dan remaja, jangan takut. Tapi belajar sungguh-sungguh percaya Yesus adalah pemenang, ya, tapi dia peduli pada kita yang lemah. Jadi dia bukan pemenang untuk berkumpul dengan mereka para petinggi-petinggi dan sebagainya. Yesus adalah pemenang, raja yang menang, yang menyelamatkan, yang benar-benar punya kemenangan yang sesungguhnya. Dan dia tidak takut turun dari tahta, mengidentifikasi diri dengan kaum yang paling bawah di dalam masyarakat pada zaman itu. Karena itulah saudara-saudari yang terkasih, layak bagi kita semua untuk berseru, Hosana, Hosana. Masih perhatian gak nih? Masih ya. Nah, kebenaran ini Bapak Ibu, Yesus Kristus itu turun jadi sama dengan manusia, tidak takut ambil rupa yang sangat sederhana, mau dekat dengan kita yang miskin, yang lemah, yang terbatas, bukan karena kepalsuan, bukan karena pura-pura. Kan banyak ya Bapak Ibu ya, pejabat, wah, istilah belusukan itu terkenal sejak zaman Pak Jokowi. Belusukan. Tapi banyak pejabat yang belusukan tapi ada udang di balik belusukannya. Supaya nanti dia kepilih. Ya, begitu dia kepilih, belusukannya masih ada, cuma dikurangin frekuensinya. Jadi banyak pemimpin, banyak pejabat turun ke bawah tapi palsu. Pura-pura. Tapi Yesus tidak demikian. Dan ini ditunjukkan di dalam seluruh Injil Matius Bapak Ibu. Seluruh Injil Matius menggunakan struktur tell and show. Ya, ini dikemukakan oleh seorang ahli perjanjian baru. Jadi di dalam Injil Matius ini sebenarnya gampang dihafalin oleh teman-teman remaja dan juga anak-anak sekolah minggu. Bagian tell ada 5 macam. Ya, Matius 5 sampai 7, Matius 10, Matius 13, Matius 18, Matius 23 sampai 25. Tapi Yesus bukan cuma mengajar secara verbal, tell. Yesus juga show. Jadi Yesus itu mengajar secara verbal, ada ucapan, tapi Yesus juga nunjukin visualnya. Dengan kata lain Bapak Ibu saudara yang terkasih, Matius 19 sampai 22 itu adalah bagian besar dari Matius 21 yang hari ini kita renungkan. Nah, kita bisa melihatnya begini. Matius 19 sampai 22 itu didahului dengan Yesus tell, ya. Matius 18 itu Yesus mengajarkan dengan kata-kata mengenai siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Tadi kita juga baca petunjuk hidup baru ayatnya, ya, Matius 20. Nah, di situ ditegaskan, Yesus menegaskan yang terbesar adalah Yesus ambil seorang anak kecil, dia gendong, kemudian Yesus berkata di Matius 18 ayat 3. Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lagi-lagi anak kecil menjadi ilustrasi childlikeness, bukan childish ya, tapi childlikeness, keserupaan seperti seorang anak kecil. Nah, itu Matius 18. Bagian berikutnya Matius 18 ayat 6 sampai 11, Yesus berikan peringatan supaya kita yang dewasa tidak menyesatkan anak kecil. Jadi ini satu bagian yang menurut saya patut jadi perhatian kita. Nah, begitu masuk ke Matius 21 ayat 1 sampai 11 yang tadi kita baca, tetapi di ayat 14 dan 15 lagi-lagi ada anak-anak yang ikutan berseru Hosana, tapi kali ini
para pemimpin agama, ahli Taurat, orang Farisi, ngomelin anak-anak. Kemudian Yesus merespons lagi. Nanti Anda bisa baca Matius 21 ayat 15 berkata begini. Ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuat Yesus, ya melihat, ini show ya, melihat yang mujizat yang dibuat Yesus dibuatnya itu, anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud. Ini anak-anak yang berseru. Kemudian marahlah mereka. Jadi para pemimpin agama marahin anak-anak, tapi Yesus belain lagi anak-anak itu, saudara yang terkasih. Nah, intinya dengan rangkaian Injil Matius yang seperti ini, tell and show. Tell and show ada 5 siklus, di situ kita dapat kebenaran yang ketiga. Yesus Raja pemilik semesta, ia adalah penyelamat semesta yang tidak ada kepalsuan dan kepura-puraan. Tidak ada kemunafikan. Ucapan Yesus dan perbuatan Yesus sinkron. Nah, banyak sekali penelitian anak-anak muda meninggalkan gereja karena anak-anak muda bilang di gereja banyak orang yang munafik. Arti sederhana munafik, ngomong A, lakukan B. Ini kita harus hati-hati sekali. Apalagi buat kita orang dewasa, khususnya kami, pendeta penginjil. Karena kami punya pencobaan untuk merohanikan sesuatu. Saya berani jamin, saya sama Musa Juna sama hamba Tuhan di sini lebih banyak tahu Alkitab daripada Bapak Ibu toh. Kami bisa ambil ayat Alkitab dari mana ke mana, kami pelintir sedemikian rupa, tapi dengan halus. Kan orang Jawa gitu kan, tapi orang Malang lebih kasar sedikit ya bahasa Jawanya, atau enggak juga ya. Katanya orang Semarang lebih halus daripada orang Jawa Timur. Ya terserah Bapak Ibu deh ya, karena Bapak Ibu yang paling tahu Jawa itu seperti apa. Nah, saya kira kita perlu hati-hati ini. Hampir semua orang Kristen pasti pernah terjerumus ke dalam apa yang disebut kemunafikan. Kita baik tapi palsu. Kita mau bantu tapi pura-pura. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini satu hal yang kita harus waspadai. Karena kalau kita mau benar-benar perhatikan perkataan Tuhan Yesus, khususnya tell dan show yang terakhir, Matius 23, Tuhan Yesus itu mengecam orang-orang munafik. Nah tentu di dalam Matius itu ditujukan kepada orang Farisi dan ahli Taurat, saudara yang terkasih. Jadi jelas banget pesan ketiga ini. Yesus Raja punya semesta, bisa menjaga semesta supaya nggak hancur, tapi ia lakukan tanpa kepalsuan, tanpa kepura-puraan. Karena itulah layak bagi kita untuk berseru, makin ke belakang makin sedikit yang Hosana, Hosana. Ya udah capek ya Bapak Ibu ya. Saya masuk poin terakhir. Nah Bapak Ibu saya terasi, Minggu Palma kita peringati tentu untuk menyiapkan kita masuk ke Minggu Sengsara. Kenapa Minggu Palma dirayakan dulu baru Minggu Sengsara? Ya poin itu tadi. Yesus itu umumkan dulu kemenangan baru maju berperang. Dengan kata lain, kita merayakan Minggu Palma karena ada kepastian. Kita yang sungguh percaya hanya kepada Yesus pasti menang. Cuma kita mau pergi berperang apa enggak? Kan seringkali yang bikin kita jatuh bangun adalah kita tidak tahu bagaimana caranya berperang dengan kelemahan kita. Dengan suara-suara iblis yang selalu mengatakan bahwa kita jelek, kita kurang kaya, kita nggak bagus, kita lemah ini, nggak bisa ini, itu dan sebagainya. Nah kalau kita tidak mau cari cara untuk berperang, maka kemenangan itu kita nggak alami Bapak Ibu. Jadi kita merayakan Minggu Palma karena Tuhan mau menekankan kepada kita, kamu bisa menang. Cuma kamu harus belajar bagaimana berperang dengan pencobaan. Dengan pencobaan dari dalam diri sendiri. Dengan pola asuh yang sudah mendarah daging di kita dan membentuk siapa kita sekarang. Dan ternyata itu merusak banyak orang. Ya kita mesti mengubah. Jadi Bapak Ibu saya terkasih, Yesus itu pinjam keledai dengan sengaja. Sebenarnya bukan pengen sok-sokan saja, pengen pura-pura rendah hati, enggak begitu saya terkasih.
Yesus pinjam keledai dengan sengaja karena Yesus Kristus adalah Raja semesta yang rela turun dan tunduk melakukan kehendak Allah. Jadi Yesus selalu mengatakan bahwa ini untuk menggenapi. Dan ini paling banyak memang di kitab Matius. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, prosesi Yesus mau masuk Yerusalem adalah sungguh-sungguh satu-satunya contoh untuk kita. Belajar mengimitasi Yesus yang rela turun dan tunduk. Nah, saya diingatkan oleh satu pendeta, saya lupa saya dengar di mana, bahasa Indonesia itu bagus. Kerelaan itu mestinya sukarela. Ya. Bukan suka-suka gitu loh. Sukarela, relanya dengan kesukaan. Ya, makanya tadi kita nyanyi, mari kita bersuka. Ya, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Tapi sayangnya lagu tadi kita nggak dikasih tahu alasannya apa. Apa maksudnya hari yang telah dijadikan Tuhan? Maksudnya ini loh, Minggu Palma ini. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, Yesus satu-satunya contoh manusia yang patut kita imitasi. Karena hanya Yesus yang menunjukkan arti lemah lembut dengan turun dan tunduk pada kehendak Allah. Jadi yang namanya lemah lembut bukan lemah gemulai ya. Lemah lembut itu bukan begini. Ya, lemah gemulai ya. Cowok kayak cewek, cewek maco kayak cowok, bukan begitu. Lemah lembut itu adalah sikap seorang raja, pemimpin yang tahu kapan harus turun menghamba, tapi tidak membuang otoritasnya. Dia tetap tegas. Ada satu peristiwa ketika Yesus masuk ke Yerusalem, nanti Anda baca terusan dari perikop hari ini ya. Hari ini kan kita cuma sampai ayat 11. Tapi Matius 21 ayat 12 sampai 17, Yesus masuk Yerusalem lalu masuk ke bait suci. Sebelumnya kan dibilang Yesus lemah lembut. Tapi di bait suci dia tebalikin semua dagangan orang. Jadi Yesus lemah lembut bukan berarti tidak tegas. Jadi ini yang kita gak boleh salah ekspektasi. Jangan anggap Tuhan kita lemah lembut. Lalu kalau kita melakukan kesalahan, khususnya kemunafikan, maka Tuhan akan ampuni kita. Karena tiap minggu kita minta pengakuan dosa, pengampunan dosa. Hati-hati, jangan melecehkan kasih sayang Allah. Karena orang-orang yang munafik itu yang akan kena disiplin daripada Allah sendiri. Jadi Bapak Ibu, lemah lembut itu artinya jelas banget di dalam firman Tuhan ini. Oleh karena itu, hanya Yesus yang patut kita imitasi. Jadi orang-orang Kristen yang mau menghidupi ajaran Yesus mengenai kerendahan hati, perlu betul-betul perhatikan ayat-ayat yang saya tampilkan di slide. Karena ini satu bagian yang tadi juga dibacakan di petunjuk hidup baru. Kita perlu belajar apa arti itu rela turun dan tunduk demi menggenapi kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu, jangan lalui tahun ini tanpa percaya Yesus Kristus, Raja pemilik semesta, penyelamat semesta, sang pemenang, tapi peduli melekat kepada kaum lemah, tapi dilakukan tanpa kepalsuan, tanpa kemunafikan. Dan yang terakhir, rela turun dan tunduk pada kehendak Allah. Karena itulah layak bagi kita untuk berseru sekali lagi, Hosana, Hosana. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Saya undang jemaat untuk merespon berdoa secara pribadi di dalam hatimu. Tanggapi firman yang sudah engkau dengarkan dari Matius dan paparannya. Apa yang saudara lakukan dalam hidupmu sebagai anak-anak Tuhan? Apakah sungguh Anda adalah orang Kristen yang imannya teguh kepada Yesus yang adalah pemilik semesta, penyelamat semesta, yang juga adalah pemenang? Bahkan kemenangannya sudah diumumkan sebelum ia berperang. Dan apakah Anda adalah orang Kristen yang terus belajar rela turun dan tunduk melakukan kehendak Allah? Datang ke hadapan Tuhan berdoa secara pribadi. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi hal yang membuat kita mengucapkan janji untuk melakukan penerapan di dalam kehidupan sehari-hari.
Berdoalah di hadapan Tuhan secara pribadi. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa, karena Engkau selalu memberikan petunjuk yang cukup bagi kami anak-anak-Mu untuk hidup di muka bumi ini. Tuhan, kami berdoa memohon kiranya Engkau yang boleh memproteksi kami di dalam segala antisipasi atas apa yang akan terjadi di dunia ini. Tuhan, teguhkan kami, bukan hanya melalui Minggu Palma, tetapi melalui seluruh proses minggu sengsara atau pekan suci yang akan kami ingat kembali dalam minggu yang akan datang ini. Tuhan, tolong kami untuk sungguh mengimani hanya kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau adalah Raja, pemimpin yang punya kuasa selama-lamanya. Dan kuasa-Mu itu tidak bisa dirampas oleh siapapun juga. Dan tolong kami, karena Engkau adalah Tuhan yang mau kami menang. Karena Engkau pun sudah mengumumkan kemenangan itu sebelum Engkau pergi berperang. Berarti Engkau mau supaya kami mengimani kemenangan sebagai kepastian dan siap untuk berperang bersama dengan Engkau. Ya Tuhan Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu, kiranya Engkau yang boleh mampukan kami dalam keseharian hidup kami. Dengar seru doa kami, karena kami menaikkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.